Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa channel Dakwah 18 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul lagi mengupas tentang permasalahan sifat-sifat iri, dengki, dan dendam. Jadi iri, dengki, dendam ini mulai diriwayatkan dalam surga ialah iblis laknatullah. Lalu manusia yang pertama kali iri, dengki, dendam ialah Qabil terhadap adiknya Habil. Lalu iri, dengki ini, dendam berkelanjutan, sambung menyambung sampai turun-temurun sekarang ini. Bahkan Rasulullah berpesan, laisa minni zuhasadin wala sunamimatin wala sukahanatin wala annamin. Cek Rasulullah, bukan umatku orang yang dendam, dengki, suka adu domba dan berilmu dukun. Sebaliknya, aku bukan golongan mereka, kata Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa dendam, dengki, hasud ini ada 8 bencananya. 1, kata Rasulullah, hindarilah rasa dengki, hasud akan membinasakan segala kebaikan kita. Jadi ibarat api dalam sekam. Lama-lama bermakan api ini habis, akhirnya akan menjadi debu. Begitulah ibarat api di dalam sekam. Kedua, menjadi faktor perilaku maksiat manusia, sebab di dalamnya hanya bisa menggunjing kebohongan, mencela orang, dan mencaci maki orang lain. Ketiga, terhalang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika kita sudah tidak mendapat syafaat dari Rasulullah, baik dunia sampai akhirat, betapa ruginya hidup kita di alam dunia ini. Tidak bedanya seperti bangkai berjalan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak mau merubah atau mempunyai akhlak seperti ini, haruslah kita banyak berzikir, zikir zuhir, zikir batin, agar hati kita jauh dari dengki, iri, dan dendam. Lalu keempat, dipastikan jadi penghuni neraka. Bayangkan sudah dipastikan jadi penghuni neraka. Kalau dia tidak bertobat sampai datang ke ajalnya, dipastikan masuk ke neraka jahanam. Cek Rasulullah, ada 6 macam manusia nanti kelak akan dilemparkan ke dalam neraka sebelum diperhitungkan amal pahalanya. Jadi ada 6 akhlak nanti yang dilemparkan ke dalam neraka tanpa dihitung. Itu amal perbuatannya. 1, para pemimpin, penguasa akibat perbuatan niayanya. Kedua, orang Arab yang fanatik, membangga-banggakan sukunya, kebangsaannya, itu akan dilemparkan nanti ke dalam neraka tanpa diperhitungkan amalnya. Ketiga, para penjajah akibat keangkara-murkaannya dan kesombongannya. Keempat, pengusaha, pedagang akibat khianatnya. Jadi pedagang yang khianat itu seperti mengurangi timbangan. Kalau berjualan tidak pernah jujur, suka membohong-bohongin orang lain, maka itu akan dilemparkan ke dalam neraka nanti tanpa diperhitungkan amal pahalanya. Kelima, para penduduk desa akibat kebodohannya.
Jadi kalau sekarang ini sudah tidak ada alasan lagi bahwa orang desa itu tidak ada TV, tidak ada siaran dalam dunia digital ini. Bahkan azan setiap waktu didengar di desa manapun juga. Jadi tidak ada alasan. Jadi sengaja diberikan mata hati tapi di hatinya tidak merasakan itu. Dan kupingnya tidak pernah mendengar dan matanya tidak pernah melihat. Makanya manusia yang bodoh, tidak berilmu, itu akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam nanti. Karena kebodohan mendekatin dari segala kekufuran. Keenam, para ulama akibat dendam dan dengkinya. Nah bayangkan saja, jangankan lagi orang desa bodoh, orang ulama saja yang mempunyai sifat iri, dendam, dengki, maka akan dilemparkan ke neraka jahanam tanpa diperhitungkan amal. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu kelima, dendam, iri, hasut, perbuatan suatu pekerjaan yang mengakibatkan orang lain celaka. Karena iri, dendam, hasut ini dia bisa bayar orang, bisa apa? Karena kedengkiannya, karena dendamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq di ayat ke-1, ke-2 sampai ke-5 itu. Jadi bunyi Al-Falaq mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan, katakan. Aku berlindung kepada Tuhan dari subuh dan berlindung kepada kejahatan pencipta dari orang-orang yang hasut ketika melampiaskan dendam dan dengkinya. Jadi kalau Allah sudah menurunkan firman, berarti ini tidak akan pernah habis-habisnya. Makanya kita munajat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau kita diberi hati yang lempeng, yang tidak pernah hasut, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Lalu yang keenam, orang yang hatinya iri, dengki, dendam, hasut, hidupnya selalu ditimpa kesukaran. Ditimpa kesukaran yang tidak guna, bahkan mengakibatkan ia menanggung dosa dan maksiat. Ya, ini menderita kehidupannya. Kalau sedih, itulah yang dialami orang-orang yang dengki, iri, dendam itu. Hidupnya tidak pernah tentram. Lalu ketujuh, buta mata hatinya, mudah emosi, pendek pengertiannya, ia menanggung dosa dan maksiat selama-lamanya, yakni menderita kehidupan, pikiran kalut dan sedih. Itu. Bayangkan saja. Jadi buta mata hatinya, mudah emosi, pendek pengertiannya, dan sempit pikirannya, hingga sulit mempelajari hukum syariat Islam. Lalu kedelapan, menjadi terhalang berbuat kebaikan. Jadi orang yang dengki, iri ini, dendam ini, dia terhalang berbuat kebaikan. Bahkan terjerumus dalam jurang kehinaan dan sangat sulit untuk mencapai kesuksesan. Jadi orang-orang yang mempunyai hati dendam, iri, dengki, sejuta kalipun dia menghayal bahwa dia bakal sukses, akan ini untuk mencapai kebahagiaan, maka tidak akan pernah tercapai cita-citanya itu. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang disebut penyakit hati. Jadi penyakit hati manusia ini kalau tidak diobatin, sungguh sangat kita manusia yang paling merugi. Marilah kita bersama-sama ajarkan kepada anak-anak kita, baik menantu, andai tolan, segera membersihkan hati dengan banyak-banyak beristighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk kita golongan manusia yang iri, dengki, hasut dan dendam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa channel Dakwah 18 yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini dulu dengan tausiah singkat ini. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.